my YouTube channel because spreading the goodness will create good vibes. Teman-teman, hari ini saya sedang duduk di depan Melbourne Museum bersama Pak Anto. Dan hari ini Anggis Talk sesi 5 akan mengangkat cerita Pak Anto Sugianto yang telah survive dari cerita dalam hidupnya dan terus memotivasi dirinya hingga ia bisa sekolah di luar negeri dengan mendapatkan beasiswa Australia Awards. Nah, Pak Anto, gimana nih kabarnya? Terima kasih Mbak Anggi karena udah diajak kolaborasi untuk sharing nih bagaimana menggapai beasiswa Australia Awards dan bagaimana perjuangannya. Buat teman-teman, kita bisa belajar nih dari ceritanya Pak Anto. Pak Anto ini sebelumnya pernah mengalami cerita yang sangat-sangat menyedihkan di kehidupannya. Saya akan bertanya dulu sama Pak Anto sebelumnya ya. Kira-kira impian versus realitanya Pak Anto tuh kayak gimana sih dalam kehidupannya? Wah, kalau diceritakan 1 jam atau 20 menit nggak akan cukup ya, harusnya 4 hari 4 malam. Tetapi dulu itu ceritanya gini. Saya dulu ketika zaman SMP itu sekitar tahun 92-an gitu, atau tahun 93 gitu, aku udah SMP nih. Dulu itu sering dengerin siaran radio Australia dan di situ kan bahasa Inggris kan. Dan dulu itu saya sangat istilahnya passionate gitu sama bahasa Inggris, mimpi pingin tuh bagaimana ya rasanya kuliah di luar negeri gitu. Tapi saat itu ya sebatas hanya mimpi, meskipun ya secara kemampuan akademis baguslah saat itu, juara kelas itu biasa itu, maksudnya sering. Tapi karena ketidakmampuan keluarga kami, termasuk orang yang nggak mampu gitu, dari awal itu memang udah dibilangin gini, kalau orang miskin itu nggak usah terlalu tinggi cita-citanya gitu. Terus itu yang ngomong nggak hanya orang tua ya, tapi juga lingkungan sekitar yang kayak yang memang itu benar-benar terucap, bukan saya buat-buat gitu ya. Memang benar saya ngalami bahwa di masyarakat pandangan masyarakat bahwa orang miskin itu kayak nggak punya hak bercita-cita yang tinggi. Nah dari situ aku akhirnya selepas SMA itu udah kerja sama kuliah. Terus karena aku ingin mempertahankan itu ya, kerja sama kuliah ternyata sangat melelahkan. Akhirnya saya tuh harus melepas kerjaan dan harus melepas kuliah. Saat itu tahun 99-98 itu saya udah kuliah sama kerja. Tetapi karena kuliah dan kerja itu sangat melelahkan dan dapat, saya akhirnya jatuh sakit untuk rumah sakit. Akhirnya saya melepas kerjaan itu dan mimpi saya kandas. Dari situ saya mengalami kesedihan, terus akhirnya saya mengalami depresi tanpa sadar. Jadi saat itu tanpa sadar saya mengalami depresi. Terus dari situ orang-orang sekitar gitu, tetangga, saudara gitu udah bilang gini, makanya orang miskin nggak usah kebanyakan mimpi. Jadi mereka benar-benar mengatakan itu, dan akhirnya karena saya mengalami depresi tanpa sadar, maka saya bertindak yang mungkin bagi masyarakat sekitar kurang nggak normal. Misalnya saya kan akhirnya lari tuh, ibadah terus, sholat terus, terasa saya ingin gimana nih Tuhan, harus saya nggak bisa melihat masa depan saya lagi gitu. Jadi saya sering ke masjid gitu, terus sebelum waktunya adzan saya udah adzan gitu, otomatis kan orang sekitar udah, wah ini anak aneh gitu, terus orang stres gitu. Terus akhirnya ada bener-bener yang ngatain saya tidak. Terus akhirnya saya dari situ mengalami permasalahan mental health gitu, dan akhirnya saya jatuh dan merasa semuanya dunia sudah berakhir, dan saya nggak punya, merasa mimpi saya hancur. Padahal keinginan saya saat itu melanjutkan pendidikan, ingin kuliah dan ingin jadi sarjana, ingin jadi guru bahasa Inggris, setidaknya gitu saat itu. Dan sampai akhirnya saya bisa mencapai semuanya ternyata sampai ke sini tadi ya. Itu awal cerita. Oke, jadi sempat dipasung dan sempat dianggap gila gitu ya. Nah, ya sedikit aku mau menjelaskan tentang dipasung. Dan akhirnya selanjut cerita tadi, ketika aku mengalami depresi dan akhirnya saya minggat dari rumah karena malu
dikatain sebagai orang gila. Ketika saya balik ke rumah, saya dikirim ke sebuah puskesmas untuk dipasung saat itu tahun 99 2000 selama hampir 1 bulan. Jadi ketika mengalami depresi, cita-cita kandas, terus dipasung di sebuah fasilitas kesehatan rumah sakit di Indonesia ya, saat itu pelayanan kesehatan masih seperti itu. Dan akhirnya itu membuat saya lebih terpuruk, dan akhirnya saya jatuh, benar-benar jatuh dan sangat harga diri hilang. Masyarakat menganggap saya gila, orang tua yang sudah nggak mampu akhirnya benar-benar menderita saat itu. Jadi kita semua menderita, tetapi perlahan-lahan akhirnya saya bangkit. Singkat cerita, saya bisa bangkit, dan akhirnya saya bergabung ke beberapa komunitas kesehatan jiwa, dan akhirnya dari situ saya juga menjadi aktivis kesehatan jiwa. Dan dari situ saya mulai merangkai kembali mimpi saya untuk kuliah, dan akhirnya tahun 2012 saya bisa melanjutkan kuliah ingin jadi guru bahasa Inggris. Jadi saya masuk ke pendidikan guru bahasa Inggris dan lulus tahun 2016 dengan IPK 3,8. Wow. Ya, itu perjuangan panjang yang memang akhirnya saya harus jalani, dan saya tetap aktif menjadi aktivis kesehatan jiwa. Dan dari situ saya mulai merencanakan mimpi saya untuk kuliah ke luar negeri. Jadi tadi setelah menghadapi pengalaman yang berat, dianggap gila, dipasung, kemudian akhirnya bangkit dari situ 2012, Panto ini bisa sampai sekolah lagi, melanjutkan sekolah lagi, dan sampai dapat IPK yang tinggi ya, 3,82. Itu keren banget karena menurut aku proses kita memotivasi diri untuk dari menghadapi hal yang ya bisa kita bilang menyedihkan, dan gak banyak orang bisa punya motivasi diri untuk menyembuhkan, bahkan dari ibaratnya dari negatif sampai ke zero lalu masuk ke positif, dan gak banyak orang yang bisa bereaksi ke dalam apa yang terjadi dalam kehidupannya seperti itu. Nah, langkah-langkah apa sih Pak Anto yang bisa di-sharing sama teman-teman nih untuk menghadapi cerita hidup kita? Mungkin kita kalau aku dengar kan kalimatnya bahwa kehidupan itu bagaimana kita menghadapinya dengan reflektif tapi nggak reaktif gitu. Kalau reflektif kan kita bagaimana merefleksi diri, introspeksi diri, dan juga bagaimana kita mengatur step-step langkah kehidupan ke depannya. Nah, gimana tuh Pak? Sebenarnya kalau ditanya tentang bagaimana untuk bisa memotivasi diri, dari awal itu saya berangkatnya dari forgiveness, karena saya memaafkan semuanya yang terjadi. Saya nggak nyalain siapapun. Dari awalnya saya udah nyalain semuanya ketika nyalain Tuhan, menyalahkan kenapa saya itu lahir di keluarga yang miskin, keluarga yang kenapa. Akhirnya saya acceptance semuanya aja. Terus habis itu saya forgive semuanya, dan dari situ saya mulai menata kembali kehidupan dan menyemangati diri sendiri. Saya yakin bahwa Tuhan itu ngasih sesuatu itu karena kita kuat dan mampu menjalannya. Dan dari situ saya berpikir positif, dan saya memang menjaga suasana hati dan pikiran saya untuk hal-hal negatif seperti kayak marah atau dendam. Dari awal memang udah saya singkirkan, jadi saya fokus ke masa depan. Saya yakin Tuhan tahu yang terbaik, jadi seperti itu. Jadi meskipun kelihatannya kedengarannya seperti klise ya, tetapi saya mempraktekannya sedikit demi sedikit dengan proses, dan dari situ saya mulai motivasi. Jadi sebenarnya kekuatan terbesar itu kan kekuatan keinginan untuk bangkit. Mungkin itu ya, mungkin ya ini akan sangat klise, tetapi yang benar terjadi seperti itu. Oke, jadi itu sebenarnya bagus banget yang barusan aku ambil dari ceritanya Pak Anto, bahwa memaafkan itu adalah hal besar yang bisa kita lakukan, atau langkah besar yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri kita dan juga kehidupan kita, untuk berdamai dengan diri, berdamai dengan keluarga, keadaan, dan mencoba acceptance, penerimaan. Nah, tadi kan Pak Anto bilang kalau masyarakat melihat Pak Anto juga berbeda lah dengan yang lainnya. Itu bagaimana Pak Anto bisa menghadapi stigma masyarakat seperti itu? Stigma mungkin sampai sekarang juga orang-orang yang tidak tahu tentang saya bagaimana perkembangannya masih tetap dengan pemahaman yang seperti dulu, mungkin menganggap saya masih seperti itu dulu. Tapi
karena saya mempercayai konsep bahwa kita nggak bisa mengatur semua yang di luar kuasa kita. Jadi saya acceptance, saya esnya welcome dengan apapun itu yang ada di luar saya, dan saya tidak akan membuktikan apapun terhadap mereka, karena semua motivasi yang saya punya itu untuk diri sendiri, untuk masa depan, untuk orang tua semacam itu. Jadi membahagiakan orang tua untuk demi masa depan saya. Jadi saya nggak akan berfokus terhadap dunia luar. Jadi mungkin itu nanti automatically mereka akan melihat dengan sendirinya tanpa saya berusaha membuktikan ke mereka. Jadi seperti itu. Jadi saya itu istilahnya apa ya, santai dan legowo gitu. Jadi dari situ bisa melangkah ke depan. Kalau di Australia aku ingat tuh ada MYOB itu istilahnya, mind your own business. Jadi kayak ya udah nggak usah ngurusin orang lain, tuh urusan kita juga banyak gitu. Mungkin di Indonesia perlu pelajari istilah ini nih Pak, soalnya kalau menurut aku dari ceritanya Pak Anto nih, benar-benar stigma sosial tuh benar-benar membentuk kita gitu, cara berpikir kita mempengaruhi sekali. Tapi bagaimana kalian, balik lagi tadi, reflektif atau reaktif? Kalau memang reaktif, kalian akan sibuk dengan orang ngomong gini, orang ngomong gitu, itu sebagai label dari orang untuk kita. Tapi yang mempunyai kuasa atau yang mempunyai kuasa atas diri kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita melabel diri kita. Kalau kita melabel diri kita dengan apa yang orang-orang di sekitar kita bilang, maka akan terjadilah. Tapi kalau misalnya kita melabel diri kita dengan apa yang menurut kita percaya, kita akan bisa memperbaiki dan lebih reflektif lagi dalam hidup, seperti tadi ceritanya Pak Anto, bangkit dan memotivasi diri sehingga bisa sampai melanjutkan sekolah lagi, bahkan dengan nilai yang baik gitu. Nah, ada kira-kira pesan atau seruan atau ajakan apa sih yang Pak Anto bisa share ke teman-teman di luar sana yang mungkin punya cerita yang berbeda tapi juga mempengaruhi kehidupan pribadi sehingga mempengaruhi motivasi diri untuk bisa sekolah lagi, terutama sekolah di luar negeri ya. Terutama kalau mimpi ke luar negeri itu memang bagi kebanyakan masyarakat Indonesia yang terutama di daerah ya, yang di sekolah di desa gitu ya, tentang ada budaya di mana kemiskinan itu akan menghalangi semuanya, atau ya kebanyakan ada stigma bahwa orang miskin nggak bisa berbuat apa-apa untuk masa depannya, dan itu ada semacam pembiaran. Jadi kenapa kita tidak lebih peduli tentang itu? Pertama, keduanya kita nggak usah berfokus untuk membuktikan, tetapi kita lebih fokus ke diri sendiri, bagaimana mengembangkan seluruh potensi. Contohnya kalau yang saya lakukan, saya justru berbagi kepada komunitas, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan semacam sharing, support orang yang mengalami masalah mental health atau masalah gangguan jiwa. Jadi saya sharing mereka dengan motivasi untuk membantu karena saya pernah merasakan itu. Jadi dari berbagi itu saya menemukan makna baru bahwa ternyata kehidupan ini nggak hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Dari situ kita kan istilahnya kalau dalam berkontribusi, istilahnya kontribusi kita untuk ke masyarakat. Ternyata itu poin penting dalam yang dinilai dalam essay Australia Awards application contohnya. Jadi kita kembali ke ngisi kuliah ke luar negeri. Jadi instead of doing something for ourselves, we can do something to contribute to others. Jadi dari situ saya berangkat tanpa mengetahui bahwa itu akan membawa saya ke mimpi saya saat itu. Jadi saya hanya kalau saya merasakan hal yang sangat menyakitkan, di stigma itu nggak enak, orang yang mengalami depresi itu butuh teman, dan saya berbagi kepada teman-teman yang lagi mengalami apa yang dulu saya alami. Jadi di komunitas itu kami saling berbagi cerita, kami saling menyemangati satu sama lain, dan ternyata itu adalah bentuk pengabdian masyarakat. Kalau setelah sekian lama saya baru tahu itu ternyata kita kontribut ke masyarakat. Ya dari situ mungkin tips saya untuk yang ingin mengejar kuliah ke luar negeri, peduli ke sekitar, apa nih yang bisa kita lakukan untuk sekitar. Jadi itu lebih bermakna daripada hanya sekedar IPK. Jadi
menurut saya IPK itu bukan tujuan ya, tapi hanya sekedar alat. Benar banget. Jadi sebenarnya kita melanjutkan studi pun bukan karena kita mau belajar teorinya, tapi balik lagi prakteknya kita ke masyarakat. Dan yang bisa kita pelajarin dari ceritanya Pak Anto adalah bagaimana Pak Anto ini merasa ada penerimaan, ada sesuatu kebahagiaan yang dilakukan ketika setelah mengkontribusikan sesuatu ke masyarakat. Ketika Pak Anto ini merasa bahwa kehidupannya ini sebenarnya bermanfaat bagi masyarakat. Dan sebenarnya di dalam Australia Awards Scholarship Application itu memang menjadi pertanyaan di sebagian supporting statement. Tapi lagi-lagi teman-teman, beasiswa luar negeri atau kita untuk mendapatkan pendidikan di luar negeri bukan adalah kesuksesan akhir yang mau kita tuju, tapi beyond that, dari kita studi itu sebenarnya apa sih yang mau kita lakuin untuk masyarakat, kenapa kita butuh studi lanjut bahkan sampai bisa sekolah di luar negeri, apa visi misi impian kita sebenarnya. Impian itu kan bukan bunga tidur yang malam ini kita buat tidur terus besoknya kita bangun udah ada, enggak. Tapi impian itu adalah proses bagaimana kita merasa bahwa ada, tadi dari ceritanya Pak Anto, ada penerimaan, ada up and down dalam kehidupan, kemudian kembali percaya diri, mendapatkan banyak support system, bantuan, mental health, kemudian Pak Anto bisa memberikan sesuatu dan mengkontribusikan serta membantu orang lain, sehingga membuat Pak Anto sekarang berada di sini. Aku jadi penasaran, kira-kira nih apa sih rencananya Pak Anto setelah selesai pendidikan di Australia? Ya betul sekali, tadi disampaikan bahwa kuliah di Australia ini bukan tujuan, tapi merupakan alat bagaimana nih nanti kedepannya kita mau ngapain. Jadi karena saya butuh, contohnya kalau saya kan sekarang belajar di health promotion, jadi di Deakin University, jadi saya belajar tentang bagaimana kampanye kesehatan jiwa yang lebih baik gitu, metode dan materinya mendukung bagaimana nanti saya bisa berkontribusi untuk ke kesehatan jiwa di Indonesia. Jadi kedepannya saya tentu akan tetap menjadi aktivis kesehatan jiwa, meskipun jujur ya teman-teman, di Indonesia itu aktivis kesehatan jiwa dan itu tidak ada yang bayar, istilahnya itu benar-benar kerjaan voluntary. Jadi bukan seperti PNS atau yang kembali dari studi Australia nanti langsung ke perusahaan digaji mahal, enggak. Jadi saya akan melanjutkan itu, ya tetap berkontribusi sebisanya ya, sambil nanti di sisi yang lain karena saya punya talent art, jadi mungkin saya akan mengembangkan art saya sedemikian rupa nanti dikombin dengan mental health, misalnya kayak program untuk pemberdayaan orang dengan gangguan jiwa mungkin, atau komunitas semacam itu. Karena saya mau sharing sedikit apa yang telah saya lakukan kemarin. Contohnya saya nulis essay, bikin film dokumenter yang isinya tentang bagaimana perjuangan saya dari mengalami masalah mental health, terpuruk, depresi, dan mengalami pemasungan dan semuanya, itu sudah dibikin film dokumenternya kerjasama dengan Dr. Erminia Colucci. Dan sekarang beliau mengajar di Middlesex University di United Kingdom di Inggris. Jadi sudah selesai proyek kami itu sejak tahun 2012, baru selesai tahun 2019 kemarin, dan nanti sekarang sudah di-share tuh filmnya untuk edukasi. Sudah ada di YouTube linknya, nanti akan dicantumin di sini ya. Nanti sini akan saya taruh di bagian information dari video ini ya, teman-teman. Kalau teman-teman pingin tahu tuh cerita komplitnya, yang bagaimana perjuangannya, itu ada di situ, yang bagaimana tema mental health. Jadi mengalami mental health problem atau terpuruk itu, atau mengalami kemiskinan, itu bukan alasan untuk menyerah terhadap mimpi dan cita-cita kita. Buktinya setelah saya dapat IP 3,82, ya mungkin kita tahu ya, IPK itu bukan suatu alat, bukan tujuan tapi alat. Jadi dari IPK itu kita bisa apply macam-macam. Jadi dari situ saya bisa dapat IPK 3,82 atau ya istilahnya cum laude lah. Terus saya nulis paper tentang bagaimana saya mengalami mental health problem sampai berjuang untuk pulih, dan paper saya itu udah
dipublish juga, international, bisa diakses. Itu sebagai bahan pembelajaran untuk mahasiswa psikologi dan siapapun yang membutuhkan. Dan paper saya yang saya narasi, saya tulis dulu itu menang essay competition. Jadi tahun 2012 essay international essay competition dari WAGP, World Association Psychiatric Cultural Psychiatry. Jadi saya menang. Terus habis itu tahun 2016 dapat kesempatan untuk join Australia Award Fellowship di Melbourne selama 1 bulan. Saya kayaknya Bu Anggi juga pernah dapat Iya, itu. iya kita sama-sama short course ya waktu itu ya. Sama dapat short course. Short course itu atau fellowship itu biasanya mereka juga ditanya tuh apa tuh kontribusi yang bisa kamu lakukan kepada masyarakat atau bangsa Indonesia. Jadi teman-teman, saya ingin nekanin salah satu poin penting, yaitu contribution. What you can do for your country instead of asking what your country can do for you. Ya, jadi mungkin cerita Panto ini bisa menginspirasi kita, dan di antara kalian juga pernah merasakan keterpurukan ataupun mengalami masa-masa zero atau masa-masa paling rendah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa merefleksikan dan tidak bereaksi berlebihan atau negatif tentang ini, dan juga mudah-mudahan cerita Pak Anto ini bisa memberikan masukan, saran, dan juga motivasi buat kalian ya. Buat kalian yang sekarang tinggal di daerah pelosok, di desa, dan juga sedang berusaha mendapatkan beasiswa Australia Award Scholarship, kami doain supaya kalian bisa ikutan di sini juga belajar bareng kita. Mungkin itu aja, sekian dulu videonya. Nanti saya akan taruh semua video dokumenterinya Pak Anto di informasi video ini. Juga kalian bisa mengontak Pak Anto, atau kalian mau berbagi cerita juga sama saya, silakan message di bawah ini. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.